Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Di pertemuan pada malam hari ini, kita akan memasuki pekan ke-12 dari rangkaian mata kuliah komunikasi data. Di pekan ke-12 ini kita akan membahas tentang jaringan area lokal. Ya. Jadi apa yang dimaksud dengan jaringan area lokal? Jaringan area lokal adalah sebuah jaringan yang menghubungkan terminal komputer dan perangkat lain seperti printer, fax, dan sebagainya dalam sebuah lingkup geografis terbatas. Ya, maksudnya apa? Lingkup geografis terbatas maksudnya adalah dalam batasan sebuah gedung atau beberapa gedung dalam posisi berdekatan. Contohnya misalkan di laboratorium komputer, airport, sekolah, dan sebagainya. Ya. Walaupun demikian ya, walaupun sekarang sudah ada teknologi namanya VLAN atau virtual LAN, dan ini banyak diadopsi oleh berbagai macam organisasi ya. Jadi batasan geografis sebetulnya sudah tidak berlaku lagi ya, karena dengan adanya VLAN ini organisasi itu dapat memiliki beberapa kantor cabang ya di kota yang berbeda-beda, tetapi mereka masih dapat berhubungan dengan sebuah jaringan area lokal ya. Nah, mungkin Anda bisa memahami dengan istilah VPN ya, namanya Virtual Private Network. Jadi ketika kita bisa menghubungkan sebuah kantor cabang menggunakan VPN sehingga seolah-olah eh, ditarik kabel ya, dalam tanda kutip ya, ditarik kabel secara langsung ke kantor cabangnya tersebut. Misalkan kantor cabangnya di Surabaya, kantor pusatnya di Jakarta. Menggunakan VPN seolah-olah masih dalam satu jaringan LAN. Ya. Jadi dia tidak menggunakan IP publik ya, tapi menggunakan IP private ya. Dan bisa melakukan proses yang aman ya, karena dia menggunakan tunneling ya. Jadi VPN namanya. Nah, sebetulnya karakteristiknya di jaringan area lokal itu yang pertama itu jaringan dengan kecepatan transfer data yang sangat tinggi. Hal ini berlaku jika dibandingkan dengan jaringan yang memiliki lingkup geografis lebih luas, seperti misalnya WAN atau Wide Area Network. Jadi pastinya kalau untuk dengan LAN, transfernya data lebih sangat tinggi ya. Sampai sekarang kan sudah ada 10 gig apalagi ya. 10 gig itu berarti 10 giga bit per second ya, bisa mentransfer data sebanyak itu ya, 10 gig ya. Jadi dari Ethernet 10 besti terus 100 besti terus gigabit, sekarang ada 10 gig ya. Dan itu tidak didapatkan untuk WAN ya. Kalau WAN itu mungkin maksimalnya berapa ya? Tapi ada namanya sekarang dark fiber sebutnya. Dark fiber kecepatannya bisa sampai gigabit Ethernet juga sih sebetulnya. Yang kedua itu menggunakan metode transmisi data secara broadcast ya. Kalau untuk yang WAN itu pakai unicast atau multicast, tapi kalau yang untuk LAN pakainya broadcast. Nah, untuk Ethernet sendiri adalah satu-satunya teknologi jaringan area lokal yang dibangun dari 973 sampai 75 yang digunakan secara luas sampai saat ini. Jadi sampai saat ini masih menggunakan namanya Ethernet ya. Jadi kalau untuk LAN menggunakan Ethernet. Nah, di dalam jaringan area lokal kita perlu mengetahui yang namanya topologi ya, topologi jaringan. Mungkin Anda sudah pernah mendapatkannya di mata kuliah jaringan komputer ya, kalau memang mendapatkan mata kuliah itu. Kita ulang lagi ya. Yang pertama namanya jaringannya adalah bus. Sebelum kita bicara jaringan atau topologi itu sendiri, topologi adalah mengacu pada struktur ya yang menghubungkan semua terminal dan perangkat komunikasi dalam sebuah jaringan komunikasi. Yang pertama adalah namanya topologi bus. Jadi bentuknya dia
ada ikut dalam sebuah backbone ya, dalam sebuah backbone kabel dan ada node-nya, node-nya bisa komputer, bisa printer. Keuntungannya dia mudah dikembangkan, jarak LAN-nya tidak terbatas, kecepatan transfer data tinggi ya. Kemudian jumlah terminal dapat ditambah atau dikurangi tanpa mengganggu operasi yang sedang berjalan. Itu kalau menggunakan bus. Kerugiannya, jika lalu lintas data terlalu tinggi itu dapat terjadi yang namanya stuck atau kemacetan. Dan juga dibutuhkan repeater untuk menguatkan sinyal pada pemasangan yang jarak jauh. Ya. Lalu operasional jaringan LAN tergantung pada setiap terminal. Jadi ketika ada gangguan maka akan menyebabkan terkendalanya sebuah data tersampaikan kepada komputer lain. Nah, dalam implementasi ini secara umum topologi bus ini menggunakan Ethernet dengan protokol CSMA JD ya. Kalau misalnya mungkin Anda ingat CSMA itu apa di pertemuan sebelumnya ya kita sudah bahas ya. Carrier sense multiple access dengan collision detection ya atau deteksi tabrakan ya. Nah, itu digunakan di jaringan maaf di topologi bus. Lalu topologi berikutnya namanya adalah topologi ring ya. Topologi ring punya keuntungan dan kerugian. Keuntungannya laju data tinggi, kemudian dapat melayani lalu lintas yang padat. Tidak perlu host ya. Tidak perlu host, jadi biaya lebih murah, terus dapat melayani berbagai media pengirim, komunikasi antar terminal mudah, dan waktu yang diperlukan untuk mengakses data itu optimal. Ya. Kerugiannya ya kalau ini kalau terjadi penambahan atau pengurangan terminal maka sangat sulit ya. Kenapa? Karena akan mengganggu proses terjalinnya komunikasi data di dalam topologi tersebut. Kemudian kerusakan pada media pengiriman dapat menghentikan seluruh kerja jaringannya. Kenapa? Karena sifatnya berputar ya, menggunakan token ya. Kemarin kita sudah bahas tentang itu. Lalu kerusakan pada salah satu terminal dapat mengakibatkan kelumpuhan jaringan. Contohnya misalnya ini rusak, ya sudah, data sudah tidak bisa dikirimkan ke komputer berikutnya. Nah, dalam implementasinya jaringan topologi yang lebih modern itu secara fisik sebetulnya topologinya ini menyerupai topologi star ya sebetulnya. Secara aslinya ya saat ini ketika diimplementasikan. Baik, yang terakhir ada namanya topologi star ya. Nah, ini yang banyak dipakai sebetulnya ya. Banyak dipakai, dia menggunakan namanya konsentrator ya. Untungannya mudah dikembangkan, keamanan data tinggi ya, dia biasanya butuh host. Kemudian dalam akses jaringan, kerugiannya kalau lalu lintas datanya padat itu bisa menyebabkan jaringan lambat. Dan jaringan tergantung pada server atau terminal pusat atau konsentrator ya. Jadi kalau konsentratornya rusak ya sudah tidak bisa berkomunikasi lagi. Baik, itu terkait dengan topologi. Kita masuk ke Ethernet-nya itu sendiri. Nah, Ethernet ini adalah awalnya itu dikembangkan oleh Xerox ya, oleh perusahaan Xerox ya. Kalau Anda terkenal sekarang mungkin perusahaan apa? Fotokopi ya. Pada awal tahun 1970 dan sekarang sudah diakui oleh IEEE ya. International saya lupa kepanjangannya apa ya. Jadi standar untuk Ethernet ini IEEE 802.3 ya. Digunakan untuk komunikasi data point to point maupun point to multi point. Kecepatannya dari mulai 10 Mbps, kemudian 100 Mbps. Tadi saya sudah ceritakan, tapi mungkin tidak tertulis di sini adalah namanya 1 gigabit ya, Gbps, dan bisa sekarang sudah 10 gig ya, 10 Gbps. Ya. Maksimum panjang datanya itu 500 meter ya, tapi kalau misalkan lebih dari itu bisa digunakan namanya repeater ya, agar lebih panjang lagi. Nah, di dalam Ethernet itu ada beberapa yang perlu diketahui. Pertama namanya adalah IP address atau Internet Protocol Address. Jadi IP address ini merupakan salah satu identifikasi yang diberikan pada perangkat yang terkoneksi di jaringan Ethernet. Ya. Masing-masing perangkat yang terkoneksi ke jaringan Ethernet itu harus memiliki IP yang unik, jadi tidak boleh sama.
Kalau misalkan IP sama, artinya bisa terjadi tabrakan. Analogikannya misalkan sama dengan misalkan di rumah di dalam sebuah komplek, maka rumah tersebut harus dinomori, harus ada punya alamat dan tidak boleh sama, ya. Bayangkan kalau alamatnya sama. Misalkan jalannya mungkin sama ya, jalan, contoh jalan veteran misalkan, nomornya pasti beda, jalan veteran nomor 1. Atau kalau nomornya sama berarti belakangnya beda. Nomor 1A, terus nomor 1 sama-sama nomor 1 tapi yang satu lagi nomor 1B. Nah, itu pasti beda. Kalau sama yang terjadi apa? Misalkan ada orang dari luar ya bawa paket misalkan. Nah, kemudian di alamat paket tersebut tertera, jalan veteran nomor 1 misalkan. Nah, dia akan bingung, ini satu yang mana ya, 1A atau 1B. Nah, itu kurang lebih analogikannya seperti itu. Jadi, alamatnya pun harus unik, ya, harus berbeda supaya tidak, menjadikan permasalahan. Nah, kalau IP address itu saat ini ada, 5 kelas ya, dari A, B, C, D ya. Tapi yang banyak pakai adalah A, B, dan C. Kalau untuk D itu komunikasi khusus ya, dan di E untuk pengembangan ke depan. Kita lanjutkan ya di karakteristik sinyal Ethernet. Jadi pada Ethernet sendiri ya, masing-masing perangkat ini memiliki jalur transmitter dan receiver tersendiri. Jadi ada TX, ada RX ya. Jadi kalau transmitter itu TX plus dan TX min, kalau receiver itu RX plus dan RX min ya. Kalau misalkan Anda menggunakan kabel, contohnya dia menggunakan kabel yang strike ya, berarti sebetulnya TX plus dan minusnya itu diwakili oleh warna hijau ya dan putih hijau. Untuk RX dan RX minnya itu oranye dan putih oranye. Ya, ini kalau untuk standar TIA T568A. Ya. Lalu kalau misalkan komunikasinya cross ya, crossover, artinya si TX, TX itu kan yang warna putih ya, TX harus ketemu dengan RX ya. Jadi ini kalau dibilang ini adalah TX, kalau cross ya ketemunya dia dengan, dan di sini dia ketemu lagi kabelnya di sini ya. Kalau posisinya di nomor 4 dia berarti sebetulnya adalah RX ya. Ketemunya adalah RX plus. RX plus ya. Begitu juga sebaliknya kalau di sini adalah RX ya. Contohnya ini yang poin RX dia ketemu dengan nomor 1 apa? Nomor 1 adalah TX plus. Ketemu di sini adalah TX plus ya. Nah, sinyal pada komunikasi Ethernet dengan standar IEEE 802 itu menggunakan pokok dan sinyal Manchester di mana sinyal hex 1 itu transisi dari 0 ke 1, kalau sinyal low atau 0 itu transisi dari 1 ke 0. Ini adalah frame data di Ethernet ya, frame data di Ethernet. Nah, kalau Anda perhatikan di bawah ini ada ya penjelasannya, nanti ada MAC preamble atau SSD, SSD terlebih dahulu, kemudian ada preamble atau SFD, ada MAC header, IP header, TCP atau UDP header, data, FCS, baru ESD. Jadi kita terangkan satu persatu. Yang namanya SSD atau start of frame ya. Ini ya. Start of frame itu sinyal penanda awal pengiriman data. Lalu kemudian ada preamble ya, ini preamble. Nomor 1, ini kemudian nomor 2. Preamble ini adalah bit yang digunakan untuk melakukan sinkronisasi. Biasanya terdiri dari 7 byte sinyal sinkronisasi dan ditambah 1 byte sinyal SFD ya. Yang merupakan sinyal delimiter dari preamble. Ya, Anda lihat ini 7 plus 1 byte. Lalu kemudian ada MAC header ya. MAC header ini adalah informasi tentang MAC address pengirim ya. Biasanya 6 byte
dan isinya MAC address penerima itu 6 byte serta 2 byte mencakup informasi panjang data yang akan dikirimkan atau tipe service yang digunakan pada saat pengiriman data. Nah, berikutnya ada IP header ya. IP header itu menyatu ya dengan TCP, UDP, kemudian datanya sendiri ya. Yang nomor 4 ya. Protokol data yang digunakan pada pengiriman data. Nah, kemudian datanya sendiri itu merupakan sinyal data yang akan dikirimkan ya. Jadi IP header yang ini dia isinya informasi IP address pengirim dan IP address penerima. Kemudian untuk TCP UDP header ini protokol untuk pengiriman datanya bisa menggunakan TCP atau UDP. Data ini merupakan sinyal data sendiri yang akan dikirimkan ya. Dan ukuran panjangnya ya dari ketiga ini yang dikirimkan dalam satu paket data itu minimal 46 byte dan maksimal adalah 1500 byte dalam sekali pengiriman frame data. Dan terakhir ada namanya FCS ya. FCS ini adalah sinyal yang digunakan untuk pengecekan error. Sama dengan CRC dan CAN bus ya. Jadi sinyal FCS pada internet ini punya panjang 4 byte. Mode operasinya seperti apa? Jadi pada komunikasi internet ini dapat digunakan mode komunikasi bisa simplex, half duplex maupun full duplex ya. Dan pada internet ini jalur pengiriman dan penerima dipisah dan dapat digunakan masing-masing ya. Tadi sudah disebutkan tag error-nya terpisah sehingga memungkinkan untuk melakukan pengiriman dan penerimaan data secara bersamaan sekaligus. Ya, kurang lebih seperti itu di Ethernet. Nah, untuk ketika misalnya kita memiliki jaringan lokal dan kita membutuhkan ekspansi, ini adalah beberapa tools yang digunakan. Ada dari pertama namanya hub ya. Hub adalah perangkat yang berfungsi sebagai pusat penghubung semua terminal dalam sebuah jaringan dan fungsinya bisa juga sebagai repeater. Ini hub ya. Nah, agak berbeda lagi, ada yang namanya switch. Nah, kalau hub ini dia tidak termanage, maksudnya dia pokoknya semua lewat, kita tidak bisa melakukan pengaturan speed, kemudian ketika ada terjadi apa, atau kita bisa mematikan sebuah port dan lain sebagainya. Intinya dia hanya menghubungkan saja. Nah, kalau yang switch dia punya kecepatan yang tinggi ya, dan biasanya dia perangkat dengan teknologi layer 2 ya, digunakan untuk menggantikan perangkat hub ya sebetulnya. Kalau sekarang sih kebanyakan sudah menggunakan switch ya. Nah, ada dua tipe switch, ada manageable, ada non manageable. Kadang orang yang menyebut non manageable itu switch hub ya. Nah, switch itu sendiri bisa di manage, jadi kita bisa melakukan disable enable setiap portnya, kemudian kita bisa melakukan membuat VLAN dan lain sebagainya ya. Apalagi kalau misalnya kita juga ada punya juga layer 3 switch ya. Kadang switch juga ada yang layer 3, jadi dia bisa melakukan fungsi routing. Dan yang terakhir device-nya namanya router ya. Jadi router itu dia bisa efektif membatasi frame broadcast di dalam sebuah subjaringan. Sehingga frame broadcast hanya berada di dalam subjaringan tersebut, tidak ke jaringan lain ya. Jadi dengan router tersebut, router ini di tengah misalkan dari PC1 mau ke PC2 ya. Jadi pergerakannya sebentar saya clear dulu pointernya. Ya. Jadi kalau misalkan ada pergerakan data ya, dari PC1 mau ke PC2 misalkan. Jadi dia ke hub, terus dia ketemu ke server, terus dia jalan-jalan sampai ke router karena broadcast ya. Si router menyampaikan, oh alamat PC2 itu tidak ada di sebelah, silakan balik lagi. Jadi dia ke internal saja PC3. Seperti itu. Contohnya juga dari contoh misalnya di switch ya, di PC4 di jaringan sebelah kanan ini mau connect ke PC5 misalkan. Dia akan seperti ini, ya dia akan balik ke PC5. Bayangkan kalau misalkan tidak ada router ya, maka dia akan datanya akan terbroadcast juga ke sebelah ya. Misalkan ini hub ketemu dengan hub lagi, tidak ada router, akan terbroadcast sehingga menyebabkan pembebanan terhadap jaringan. Baik, kurang lebih itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan jaringan ya, jaringan area lokal atau local area network.
di pekan depan kita akan membahas tentang teknologi komunikasi modern. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam menyampaikan ada kekeliruan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera.